Tarikan lepaslah segala impian akan indahnya hari depan. Nikmatnya kedamaian yang ku dambakan masih tetap impian. Kini ku berpijak di persimpangan tanpa arah pasti ku jelas. Tak pernah ku mengerti arti kedamaian yang pernah kau janjikan. Menanti kejujuran, harapkan kepastian. Hanya itu yang sanggup aku lakukan. Menanti kejujuran, harapkan kepastian. Semoga damai jadi kenyataan. Kini ku berpijak di persimpangan tanpa arah pasti ku jelas. Tak pernah ku mengerti arti kedamaian yang pernah kau janjikan. Menanti kejujuran, harapkan kepastian. Hanya itu yang sanggup aku lakukan. Menanti kejujuran, harapkan kepastian. Semoga damai jadi kenyataan. Bila janji-janji yang pernah kau beri akan ku nikmati dalam hidup ini. Bila janji-janji yang pernah kau beri akan ku nikmati dalam hidup ini. Bila janji-janji yang pernah kau beri akan ku nikmati. Ketika Anda membenci seseorang, orang itu tidak merasakan apa-apa. Yang sakit, sumpak, dan gelisah adalah Anda sendiri yang membenci. Kebencian itu seperti meminum racun, lalu berharap orang lain yang mati. Padahal yang rusak perlahan adalah jiwa kita sendiri. Kita menyimpan kemarahan, dendam, bahkan dialog-dialog imajiner di kepala, berharap bisa membalas atau membuktikan sesuatu. Tapi kenyataannya, orang yang kita benci bisa saja sedang menikmati hidupnya, tanpa tahu bahwa namanya masih kita simpan di hati dengan bara. Ironis bukan? Kita sibuk terbakar, mereka sibuk bahagia. Kebencian membuat kita lupa caranya tenang. Ia menguras energi, memudarkan senyum, dan menutup ruang untuk kedamaian. Bukan berarti kita harus memaafkan semua hal seketika, tapi melepaskan rasa benci adalah bentuk tertinggi dari merdeka. Merdeka dari kendali orang lain atas emosi kita. Karena pada akhirnya, bukan mereka yang harus berubah agar kita damai. Tapi kita yang harus memilih terus menggenggam bara itu
atau meletakkannya dan melangkah lebih ringan. Seringkali tanpa kita sadari, hidup kita digerakkan oleh sosok aku yang terus menuntut. Ingin diakui, ingin dimiliki, ingin merasa benar, ingin terlihat lebih dari orang lain. Kita hidup seolah-olah dunia ini berputar hanya untuk memenuhi keinginan aku itu. Dan ketika sesuatu tidak sesuai dengan harapan si aku, maka datanglah kemarahan, kekecewaan, dan penderitaan. Disinilah letak persoalan yang sering tidak kita sadari. Kita mengira aku itu adalah diri kita yang sejati, padahal yang selama ini mengendalikan kita hanyalah bayangan, topeng dari pikiran, keinginan, dan ego kita sendiri. Inilah yang disebut aku palsu. Aku palsu membuat kita hidup dalam ketegangan. Kita menjadi tidak aman, tidak tenang, karena semua hal di luar diri kita terasa seperti ancaman. Kita takut kehilangan pujian, takut hartanya berkurang, takut ditinggalkan, takut kalah, bahkan takut tidak dianggap. Padahal, semua itu tidak akan pernah bisa kita genggam selamanya. Dan hidup dalam ketakutan semacam itu bukanlah hidup yang utuh. Sementara aku sejati, dia tenang. Ia tidak membutuhkan pengakuan, karena ia sudah utuh. Ia tidak harus memiliki, karena ia tidak merasa kekurangan. Aku sejati, tidak menguasai dan tidak dikuasai. Ia hanya menyaksikan dengan jernih, hadir dengan sadar, dan mencintai tanpa syarat. Ia bukan bayangan yang diciptakan oleh pikiran, tapi cahaya yang selalu ada di balik segala pengalaman. Jika kita terus membiarkan aku palsu yang memimpin hidup kita, maka kita akan terus berada dalam lingkaran reaktif. Marah saat tidak mendapatkan, iri saat orang lain lebih, gelisah saat tidak dianggap. Tapi jika kita mulai mengenal aku sejati, maka perlahan kita akan terbebas dari jeratan aku-aku yang semu itu. Kita menjadi lebih damai, lebih jernih, lebih merdeka. Jadi, pertanyaannya adalah, siapa yang mengendalikan hidupmu saat ini? Apakah engkau sedang dikendalikan oleh si aku yang penuh tuntutan? Ataukah engkau sudah mulai kembali ke rumah, tempat tenang di dalam dirimu sendiri, di mana aku sejati menanti untuk dikenali? Mari berbicara fakta. Uang bisa membeli cinta wanita, tetapi uang tidak bisa membeli cinta lelaki. Wanita suka dengan pria kaya, sedangkan pria takut dengan wanita kaya. Inilah realita yang sering terjadi. Banyak wanita mengejar stabilitas, tapi banyak pria justru kehilangan jati diri saat berhadapan dengan wanita yang terlalu stabil. Jadi, bukan soal uangnya, tapi soal mentalitas dan kepercayaan diri. Karena pada akhirnya, cinta itu bukan tentang siapa yang paling kaya, tapi siapa yang bisa saling menghargai tanpa merasa lebih tinggi ataupun lebih rendah. Maka dari itu, kita perlu belajar melihat cinta bukan dari apa yang dimiliki, tapi dari bagaimana cara kita memperlakukan satu sama lain. Bukan